Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Matahari dan bintang adalah sumber cahaya. Tak kalah jutaan bintang disandingkan dengan matahari, maka cahaya bintang tersebut lenyap. Yang tampak adalah cahaya matahari ketika siang. Ini adalah gambaran konkret permisalan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sangat berat sekali bulan Ramadan tersebut, sangat terang sekali bulan Ramadan tersebut. Bahkan menurut Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah yang disimpulkan para ulama, ada 3 amalan yang sangat berat, yaitu orang yang sabar itu ajruhu bi ghairi hisab, pahalanya tidak bisa dihitung menurut Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, bahwa pahala orang yang sabar itu ajruhu bi ghairi hisab. Begitu juga orang yang memaafkan terhadap orang yang dizalimi, yang kedua ini, itu bisa pahalanya sama, tidak bisa dihitung lagi. Sangat berat sekali. Di dalam surat Asy-Syu'ara dikatakan seperti itu. Yang ketiga, ibadah di bulan Ramadan sangat berat sekali. Sampai-sampai di dalam hadits qudsi Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Posoiku pekku dan aku akan membalasnya sendiri. Artinya apa pemirsa? Kalau ibadah-ibadah lainnya diberi hitungan oleh Allah, diberi nominal, tapi kalau puasa adalah milik Allah dan Allah sendiri yang akan memberinya. Bisa jadi kita mendapatkan pahala yang sangat besar sekali, sangat berat sekali, yang melebihi amalan-amalan lainnya. Itulah ibadah puasa. Maka dari itu sahabat-sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad itu merencanakan 6 bulan sebelum Ramadan dia berdoa untuk supaya mendapatkan bulan Ramadan tersebut, karena beratnya pahala di bulan Ramadan tersebut. Sampai-sampai para pemirsa, sahabat Thalhah bin Hasan itu mendapati 2 sahabat yang dimana-mana dia selalu bersama dengan 2 orang tersebut kemanapun, karena dia adalah sahabat karib. Dan ketika mereka berdua diutus oleh Nabi Muhammad untuk jihad fisabilillah, perang di tempat lain, maka mereka berdua bersama berangkat. Dan akan tapi satu di antara kedua manusia tersebut meninggal, terbunuh, kepalanya terputus. Lalu kemudian sahabat satunya dalam perjalanan waktu 1 tahun kemudian beliau juga meninggal. Kemudian Thalhah bin Hasan tersebut memimpikan kedua sahabat tersebut. Kedua sahabat itu antri di surga, dan yang dipanggil oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu bukan yang meninggal karena mati syahid para pemirsa, akan tapi yang 1 tahun setelah itu meninggal. Sahabat itu dipanggil Allah terlebih dahulu, dan yang meninggal syahid itu menunggu sangat lama sekali. Kemudian akhirnya oleh Allah dipanggil juga. Dan setelah itu sahabat Thalhah itu bangun dari tidurnya dan terngiang-ngiang pada dirinya, lah yo wong orang yang mati syahid meninggal karena Allah, kok dipanggil menuju surganya cuma yang
tidak mati syahid, yang mati cuman sakit saja dalam setahun kemudian. Dan ini diomongkan di tempat kerjanya di pasar, sampai Rasulullah mendengar. Kemudian Rasulullah memanggil Tolha. Wahai Tolha, kamu tahu perbedaannya dua sahabat tersebut. Yang satu mati syahid ya Rasulullah, yang satu meninggal biasa setahun kemudian. Yang mati syahid itu apa? Menjumpai bulan Ramadan? Tidak ya Rasulullah. Perbedaannya hanya satu Ramadan dari yang mati syahid ya Rasulullah. Itu adalah bobot ibadah di bulan Ramadan. Sangat berat sekali. Oke Bapak pemirsa, itulah keterangan Nabi Muhammad betapa hebatnya bobotnya bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai sekali-sekali kita terlewatkan. Bayangkan jika kita sholat di depan Ka'bah itu sama dengan sholat di masjid atau di rumah sendiri, maka kita termasuk orang yang merugi para pemirsa. Wong ato-ato nang ngene Ka'bah tapi sholatnya podo rasane mbek nang omah. Begitu juga sudah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala ibadah bulan Ramadan para pemirsa, tapi kita tidak dapat ampunan dari Allah Ta'ala, sangatlah merugi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jangan sampai terjadi pada diri kita para pemirsa. Mumpung kita belum Ramadan, kita persiapkan iqdad. Kita al-iqdad biqadri istidad. Kita persiapkan sebelum takdir itu muncul pada diri kita, agar supaya maksimal para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Jangan sampai terjadi apa yang telah disampaikan Rasulullah. Rasulullah pernah ketika di dalam mimbar di masjid tiba-tiba berdiri berdoa, amin, amin, amin. Kemudian duduk lagi, berdiri lagi, amin, 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 sampai 3 kali. Sahabat bingung, loh mengapa ya Rasulullah engkau kok mengatakan amin 3 kali? Tadi jawab Rasulullah, tadi ada malaikat Jibril berdoa, maka aku mengamininya 3 kali doanya. Kemudian apa ya Rasulullah? Hingga Ra'isul Sultanul Malaikah, pimpinannya para malaikat itu berdoa, dan pimpinan para nabi yaitu engkau ya Rasulullah itu mengamini. Rasul mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, alangkah ruginya, alangkah celakanya, alangkah menyesalnya. Ini yang dikatakan malaikat Jibril. Orang yang menemani orang tuanya sampai tua, akan tapi dia tidak dapat masuk surga. Alangkah ruginya pula orang yang menjumpai bulan Ramadan sampai Syawal, akan tapi dia tidak dapat ampunan. Kemudian saya juga mengaminnya. Yang terakhir, alangkah ruginya orang yang mendengarkan sholawat Nabi Muhammad tapi tidak menjawab selawatnya. Itulah yang dikatakan dalam hadis itu. Rasulullah mengatakan betapa pentingnya orang tua kita, betapa pentingnya Ramadan, betapa pentingnya menjawab selawat yang diberikan orang lain kepada diri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai terjadi hal itu pada diri kita para pemirsa. Kita siapkan al-iqdad biqadri istidad. Kita siapkan agar supaya kita siap ketika menerima takdir Allah, diampuni dosa-dosa kita. Apa yang kita siapkan pemirsa? Yang pertama kita awali dengan niat para pemirsa. Karena niat itu innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin fannawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika kita niat di awal sebelum Ramadan ini, kita siapkan, kita mulai. Kalau kita meninggal sebelum Ramadan terjadi pada diri kita, kita sudah tercatat berniat para pemirsa. Kita tercatat mempersiapkan bulan Ramadan. Tentunya kita dalam keadaan mati syahid para pemirsa. Yang kedua para pemirsa, marilah kita perbanyak berdoa. Allahumma salimni Ramadan wa salim Ramadan li. Ya Allah,
jadikan aku bisa menyelamatkan Ramadanku, dan Ramadanku bisa menyelamatkan aku. Ini yang kita doakan. Sebagaimana doanya para sahabat, para pemirsa. Dia meminta supaya bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan, dan Ramadan itu bisa menyelamatkannya. Kita doa terus-menerus. Yang ketiga, marilah kita beristighfar, para pemirsa. Mengapa saya katakan itu? Karena menurut para sahabat, orang yang di pertengahan Ramadan kemudian luntur semangat Ramadannya, menurut para ulama mengatakan orang yang Ramadannya semangat kemudian di pertengahan luntur itu karena terngiang-ngiang dosa sebelum Ramadan. Jadi kita sering melakukan perbuatan dosa, dan itu menempel pada diri kita. Dan kita menjalankan ibadah Ramadan dengan semangat di awal-awal waktu Ramadan, tapi di tengah luntur-luntur dan kita kembali melakukan maksiat tersebut. Karena dosa yang di sebelum Ramadan itu menempel dan terngiang-ngiang. Artinya apa? Membekas pada diri kita, dan kita sulit menghindarinya. Kita sulit untuk bertobat atau menghindari kebiasaan buruk tersebut, menjadikan terbawa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, para pemirsa, marilah kita juga beristighfar sebanyak mungkin agar supaya amal ibadah kita, supaya kemaksiatan itu tidak menempel pada diri kita, dan di bulan Ramadan kita selamat dari perbuatan maksiat, para pemirsa. Yang keempat, para pemirsa, marilah kita menuntut kajian-kajian ilmu mengenai Ramadan sebanyak mungkin. La yastawina alladina ya'lamu walladina la ya'lamu. Tidak sama menurut Al-Quran orang yang tahu dan tidak tahu. Para pemirsa, memberi makan orang berbuka itu pahalanya sama dengan orang yang puasa. Jika kita memberi makan orang yang berbuka, maka kita mendapatkan 1 pahala orang yang puasa. Jika 10 orang, kita mendapatkan 10 pahala puasa. Bayangkan kalau kita memberi makan 100 orang dan kita lakukan setiap hari, kita sama saja menjalankan Ramadan 100 kali. Strategi-strategi itu kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang diberikan Allah Ta'ala melalui Nabi dan para Rasul, dan strategi-strategi ulama yang diberikan, yang disampaikan pada diri kita. Kita perbanyak ilmu kita agar mendapatkan strategi banyak untuk mendapatkan pahala yang maksimal di bulan Ramadan, para pemirsa. Baik itu waktu, kesempatan, cara-cara, trik dan trik untuk mendapatkan pahala yang banyak sekali. Kita perbanyak ilmu kita agar kita bisa mendapatkan maksimal pahala di bulan Ramadan. Para pemirsa, karena waktu kita sebentar, kita cukupkan dari 4 persiapan ini aja, kita maksimalkan. Semoga kita semua menjadi dimaafkan setelah Ramadan itu. Katanya dalil dikatakan bahwa man soma Ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.